Pemilu kali ini kayaknya rame banget ya. Kayaknya ada jegal-jegalan isunya atau sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kayaknya kok simpang siur gitu ya. Saya sebagai rakyat kecil gitu bingung bener. Gimana ini yang bener yang mana gitu. Menurut abang gimana ini? Dan pemilu kita ini kayaknya pemilu yang paling heboh di media sosial ya. Di negara-negara lain kayaknya nggak seheboh kita deh. Sebenarnya ribut-ribut di media sosial itu bagus saja, nggak apa-apa dibuka semuanya, walaupun kadang ada fitnah, ada poles-poles sana, poles sini. Pada akhirnya kan seimbang gitu lah. Pada akhirnya yang orang bisa tahu ini yang benar atau ini yang nggak benar, ini yang fitnah atau ini hanya cuma polesan gitu. Ya kan nggak cuma di satu sisi. Orang bisa lihat aja podcastnya itu dari sisi kanan sama kiri itu seimbang gitu loh. Jadi nggak, justru kalau diam-diam saja kita akan berbahaya untuk kakak politik itu akan penuh KKN karena lebih mudah ditutupinya daripada dibuka kayak gini. Tapi kan sekarang ini isunya ada capres yang dijegal-jegal gitu kan Bang. Itu gimana? Itu deh saya sebut namanya aja ya. Itu kan kalau kita baca itu banyak Anies dijegal gitu. Kan menurut abang itu kan nggak sehat Bang. Gimana? Dari mana kamu tahu Anies itu dijegal? Itu kan klaim sepihak kan. Klaim sepihak gimana Bang? Nah, itu Pak Jokowi itu berkali-kali mengendorse Ganjar Pranowo, bahkan Prabowo Subianto pun juga diendorse. Giliran Anies nggak pernah diendorse, itu kan jegal-jegalan Bang. Kalau harusnya kan semuanya diendorse gitu, atau semuanya nggak diendorse, itu kan lebih adil gimana? Ya wajar dong, Ganjar Pranowo itu kan jagoan dari PDIP, sedangkan Pak Jokowi itu kan juga jelas-jelas PDIP. Terus Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi juga. Gimana masa sama menterinya bermusuhan atau nggak sependapat dengan menterinya sendiri kan nggak masuk akal gitu loh. Sedangkan Anies kan jelas-jelas tagline-nya aja lihat perubahan. Jadi kan dengan kata lain secara implisit itu kan mengkritik bahwa yang sekarang ini perlu diubah gitu kan. Karena apa? Ya tentu saja karena tidak bagus menurut persepsi Pak Anies Baswedan gitu. Itu kan cuma persepsi. Dan satu lagi ya, ini kan sebetulnya cuma drama-drama. Ini kan drama gitu ya. Pantaslah penantang itu biasanya pasti playing victim, kemudian mengkritik sana sini gitu, itu wajar. Dan ujung-ujungnya jelas mereka kompetisi untuk menarik simpati. Untuk menarik simpati itu kan banyak caranya. Dan itu masih dalam koridor bagus-bagus saja. Selain nggak semuanya wacana itu tentang program dan sebagainya, idealisme. Pada akhirnya kan menarik simpati kan. Orang menarik simpati wajar-wajar saja kalau dia dianggap dimusuhi, memposisikan diri dimusuhi oleh yang sedang berkuasa. Itu nggak ada yang heboh lah, wajar semua orang melakukan seperti itu kalau lagi berkompetisi. Jadi menurut abang Anies sebagai dizolimi atau dijegal-jegal itu cuma drama saja. Ya iyalah, pada akhirnya itu seberapa banyak masyarakat kita yang memilih karena prestasi, oh, rekam jejak atau apalah yang idealis program dan sebagainya. Pada dasarnya mereka itu sama saja, jawabannya di debat pun juga sangat normatif sekali gitu. Dan sebagian besar ya karena drama-drama seperti ini. Dan
yang paling menyentuh hati itulah yang dipilih gitu. Itu sudah wajar. Jadi pada akhirnya kalau pemerintah pun juga sebenarnya nggak beda-beda jauh kebijaksanaannya. Tapi kenapa harus milih A dan B, yaitu soal pilihan saja sebetulnya. Semua presiden di Indonesia itu pernah punya menteri yang dipecat karena korupsi. Semua partai politik itu juga pernah terlibat kasus korupsi. Tidak ada satupun partai yang ada di parlemen sekarang ini yang bebas dari kadernya yang korupsi. Jadi gimana ya? Bukannya kita apatis, tapi itulah realitanya gitu lah. Dan media sosial sebagai kontrol itu sangat penting sekali, karena kenapa? Prakteknya politik itu nggak bisa ideal-ideal banget, dan media sosial lah yang kan ada pakem netizen maha tahu maha benar, itu bagus-bagus saja supaya bisa mengontrol politisi kita.